Oke guys, pagi ini kita mau unboxing, kasih first impressions atau review, real review buku atau paket puisi unboxing karya Willy Fahmi Agiska. Jadi konsepnya buku ini seperti bisa kelihatan bentuknya seperti paket puisi. Kalau dari depan terlihat seperti paket action figure, dan di belakang memang ada keterangannya. Gue baca aja nih. Dari sekian varietas action figure yang banyak actionnya, Agis action figure di sini relatif nggak figure amat, atau malah nggak kepingin jadi figure. Kakak boleh banget kasih bintang 1 kalau skill Agis kurang spektakuler. Dia cuma anak milenial yang sinis, konyol, receh, dan bodoh amat. Meski aslinya gampang overthinking dan anxiety attack. Ya, jadi sebenarnya membuat sebuah buku yang bentuknya bukan seperti buku, tapi seperti sesuatu yang lain, tentunya bukan sesuatu yang baru ya. Kalau misalnya di sini ada buku ini, misalnya Cooking Without Kitchen. Ini bentuknya adalah taplak dan sedikit apron yang bisa dipakai sebenarnya buat taplak kalau lo masak tapi nggak punya dapur. Atau buku ini gede banget anjing, Building Stories by Chris Ware. Gede banget, nggak muat kamera. Jadi ini kan bukunya isinya all this stuff, different maps, comics, zines, segala macam yang bisa lo pakai buat build your own stories dari stories Chris Ware. Jadi ada berbagai macam kemungkinan stories yang bisa lo bikin dari bahan-bahan yang dia udah disediakan oleh penulisnya. The point obviously supaya lo mengalami sendiri betapa susahnya untuk build sebuah story itu. Jadi poinnya adalah seperti mungkin poinnya si Willy ini untuk memberikan kenikmatan di luar teksnya sendiri. Jadi bukan tekstasi, tapi sekalian para tekstasi. Jadi dari sekian banyak specs yang udah dikasih di sini, kira-kira long term reviewnya ternyata gimana ya performance dari puisi Willy ini. Mari kita lihat. By the way, kalau di dalam dunia review YouTube, untuk kita tahu bahwa unboxing sama review itu beda, ya kan? Kalau unboxing mostly video-video unboxing just giving you first impressions, bisa ngasih bentuknya kayak gimana, penampilannya kayak gimana. Kalau HP atau produk elektronik lain dilihatin specs-nya segala macam, tapi belum dites. Belum dites untuk penggunaan sehari-hari misalnya. Jadi kalau review kali ini tentunya ini bukan unboxing sebenarnya, ini masih belum masuk ke dalam review karena bahkan ini udah paketnya that annoying clear plastic udah dirobek, dan gue actually sudah baca bukunya. Ini more like kalau kalian nonton video-video review HP, mungkin ini lebih kayak Flossie Carter real review. Oke. Alright.
Jadi buku ini dibagi jadi dua bab. Atau di sini disebutnya box. Jadi yang pertama adalah box kelisanan, yang kedua adalah box yang cacat. Box kelisanan ini jadi mengingatkan gue akan buku esai terkenal dari Athieu, Keberaksaraan dan Keberlisanan, Keberaksaraan. Gue gak punya bukunya. You guys can Google it. Mungkin ChatGPT juga tahu. Yang basically ngobrol tentang bagaimana bahasa Indonesia itu, struggle-nya bahasa Indonesia untuk graduate dari keberlisanan menjadi keberaksaraan. Apa aja masalah-masalahnya dan hal yang bisa jadi menarik, bisa juga lucu, bisa juga jadi frustrating dan segala macam. Nah, kalau gue ngeliat sekarang puisi-puisi Indonesia sekarang ini yang ditulis oleh penyair-penyair mudanya sepertinya lagi obses dengan keberlisanan itu lagi, atau kelisanan kalau di sini. Dalam arti mereka pengen kayak penyair seperti Hamzah Muhammad yang juga temannya si Willy ini di Atelier, kemudian Berto Tukan misalnya, atau bahkan akhir-akhir ini juga misalnya dia Anugrah dengan rhyme hip hopnya, dan itu mereka ingin memasukkan kelisanan lagi ke dalam, bukan cuma keberaksaran tapi keberpuisian gitu. Tapi lucunya buat gue adalah kadang-kadang mereka ini melakukannya seakan-akan itu belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah puisi Indonesia. Seakan-akan belum, mereka kayak mengulangi, it's like history repeats itself gitu. Kayak seakan-akan kayak belum pernah ada puisi beling, seakan-akan belum pernah ada di tahun 70-an, kemudian seakan-akan belum pernah ada anak-anak Buma di early 2000s, atau kemudian bahkan juga kayak penyair-penyair seperti Wiji Tuko dan Afrizal di tahun 90-an. Jadi kayak kadang-kadang mengikuti puisi Indonesia itu kayak, kalau udah tua kayak gue itu kayak seperti melihat sejarah yang berulang-ulang terus gitu. Anyway, mari kita lihat kalau si Willy ini usahanya untuk memasukkan kelisanan ke dalam puisi lagi itu bagaimana, dan kira-kira kenapa. Terus kita lihat di puisi satu ini misalnya, kurang bisa begini, kurang bisa begitu, which I think it's like a clear reference to buku poetry manualnya si Sabari Djoko Damono yang judulnya maksudnya begini, bilangnya begitu. Gue lupa bawa bukunya ke ini, malas ngambilnya lagi. Pada di sini kalau misalnya lo bisa lihat, kita baca beberapa hal yang dilakukan oleh Willy untuk memasukkan kelisanan tadi sepertinya adalah dengan memasukkan kosakata yang masa kini, kekinian, millennial Gen Z speak gitu. Misalnya roasting, battle, anjing ini juga mungkin spesifik ke Jakarta, Sundanese, Rawamangun speak, freezer, jadi ada bahasa Inggrisnya tapi sama juga dengan battle and roasting tapi tidak diitalikin, jadi seakan-akan memberikan kesan bahwa itu adalah bahasa atau kata-kata yang biasa-biasa aja, sama statusnya dengan yang kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini juga ada kayak shade terhadap penyair-penyair
yang mungkin dianggap terlalu serius dan terlalu beraksara atau terlalu keberaksaraan. Duh waktu, kenapa metafora dan puisi muluk-muluk sibuk tak mengatakan apa-apa sih? Jadi mungkin Willy berkata bahwa puisinya dia tuh nggak muluk-muluk dan nggak metaforik, tapi sebenarnya mengatakan banyak hal gitu kan. Apa yang dia katakan? Apakah mungkin ini knock 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 knock? Maybe. What are this knock knock knock? Jadi mungkin dia ingin memberikan kenikmatan audio atau seperti teriakan-teriakan di apa namanya, penari-penari kecak misalnya, ya, itu pernah juga dilakukan oleh misalnya seorang seperti Samar Gantang. Terus kemudian juga di ya sorry tadi apa namanya, baterainya mau habis, jadi lost my train of thought, harus turn on battery saver. Anyway, so kira-kira begini, mungkin salah satu yang dia inginin oleh Willy adalah dia pengen membuat puisi dengan bahasa yang lebih santai, lebih kasual, lebih sehari-hari, dan memakai kosakata yang juga dia pakai sehari-hari juga. Sekali lagi ini mengingatkan apa namanya, gue akan puisi-puisi Reni Selado misalnya dari generasi puisi Beling, dan kemudian juga dari puisi kepada puisi anak-anak Buma seperti Yoshi Fe, kemudian di generasi setelahnya yang post Buma seperti Ratri Ninditya, Farhana, Edo Walat, mereka juga sering menggunakan bahasa sehari-hari di dalam puisi-puisi mereka. Kalau yang sekarang yang mungkin belum diterbitkan bisa dinikmati juga penyair-penyair yang suka tampil di acara pagelaran puisi gitu. Mereka juga memakai bahasa-bahasa sehari-hari sebagai kelisanan tadi, sebagai apalagi mereka senangnya spoken word poetry ya, sehingga senjata mereka utamanya adalah justru bahasa sehari-hari itu. Kemudian di puisi satu ini juga ada di puisi satu ini juga ada sindiran lagi nih terhadap penyair-penyair yang terlalu serius. Kayak tatapan puisi liris penuh abstraksi sentimental personal pas baca-baca semua kalimat ini. Jadi kayak sebenarnya jadi dia mungkin dia si Willy nggak pengen orang-orang membacanya sebagai puisi lirik gitu kan. Dia nggak merasa mungkin puisinya ada abstraksi yang sentimental maupun personal. Mungkin tapi apa sih puisi lirik itu gitu kan? Puisi lirik kan puisi lirik adalah puisi yang kasarnya di situ ada akunya, dan poinnya adalah untuk untuk mengungkapkan emosi-emosi si aku ini yang terdalam. So karena lucu juga karena sebenarnya di seluruh puisi ini mungkin tidak banyak abstraksi, tapi masih banyak juga sebenarnya isi puisi ini seperti yang tadi dilihat di speksnya kan, speksnya aja kan kayak rada-rada ini self deprecating atau kayak insecure nih gitu kan. Gue cuman sinis, konyol, receh, dan bodo amat, gampang overthinking dan anxiety attack gitu kan. Sebenarnya di sini banyak kebanyakan puisi di dalam
buku ini sebenarnya sangat sentimental dan personal juga gitu kan. Is it the problem of my tatapan, my gaze, sebagai boomer lyrical poet gitu, atau memang puisi-puisi ini sebenarnya walaupun ingin menjadi tidak lyrical, tidak metaphorical, tidak sentimental, tidak personal, sebenarnya masih tetap seperti itu juga. Mari kita lihat contoh yang lain, misalnya nah di sini dia ini mungkin menarik karena dia di sini dia ini juga satu lagi sindiran terhadap padang masyar puisi, apa namanya. Dan di sini yang menarik buatku, dia mengutip Chairil Anwar dengan sedikit pengubahan, tapi nggak dijelasin pengubahannya apa. Tapi kalau dicek di bukunya Chairil yang ini, jadi di sini ada line jangan tunduk tentang hidup dengan berani. Nah, tapi aslinya adalah jangan tunduk tentang aku dengan berani. Dan puisinya itu kan puisi rada cinta-cintaan gitu ya, penerimaan. Yang itu loh yang terkenal kok itu ya. Kalau kau mau kuterima kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Ya, so mungkin di sini si Willy poinnya adalah dia pengen mengambil line itu dan meluaskan sasarannya dari atau konteksnya dari cuma antara aku dan kamu dengan dirinya atau whoever is the narrator of these poems dengan hidup. Ya, jadi bahwa yang lebih penting dalam puisi bukan cuma hubungan antara si aku lirik tadi mungkin dengan perasaan-perasaannya, tapi mungkin si penyair yang mungkin udah nggak terlalu baper dengan hidup, dan bukan cuma dengan misalnya ceweknya yang mau balik jadian lagi. Ini menarik juga di sini di sini ada satu puisi yang judulnya Mirrorless, typo R-nya kurang satu. Mengingat line di puisi yang ada tadi yang sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Mungkin di sini si Willy mungkin bilang ini nggak usah pakai cermin aja, buang aja cerminnya, pecahin aja piringnya, ya kan. Tapi ya begitu, kayak I think like secara keseluruhan. Oke, sebentar, masih ada satu lagi. Nah di sini mungkin ini semacam manifesto dari keseluruhan buku unboxing ini. Unboxing saudara penyair, I assume SDR adalah saudara ya. Ada yang terus berseru, out of the box, dari luar kaca kereta kita ada saja efek derita, dan seterusnya. Di situ out of the box, di kata-kata itu, frase itu diulang 3 kali. Di sini menarik juga karena jadi dia kayak really made a bit of a pun gitu kan, antara unboxing dan being out of the box. Dan di sini sepertinya justru dia semacam mengeluh atau ya whinging gitu kan, bahwa ada mungkin justru ada semacam tekanan bagi para penyair masa kini untuk being out of the box gitu kan. Padahal sementara mungkin
out of the box tuh mungkin maybe secara style, secara formalistik gitu kan. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang like real atau lebih penting daripada puisi misalnya, yang menekan hidup para penyair itu, utang, rumah-rumah mini, buku tebal tambah judul penuh angka, itu mungkin like bills. um, dan sepertinya dia justru kayak fuck this, being out of the box menjadi penyair gitu kan. Maybe I just wanna be myself. Dan ini si anak milenial yang sinis, konyol, receh dan bodoh amat, gampang overthinking dan anxiety attack ini gitu kan. This is like all the sort of kind of like secara image itu sort of kind of like what one might expect from a millennial Gen Z penyair or this person gitu kan. Ini kayak penanda-penanda identitas yang yang mungkin dianggap sebagai penanda-penanda identitas manusia Indonesia di masa kini. Jadi ternyata dia lebih ingin untuk unbox dirinya sendiri daripada untuk menjadi penyair yang out of the box dari sejarah sastra Indonesia itu gitu. So yeah, that's quite an interesting concept. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah apakah kalau kita mengikuti lingo YouTube itu lagi gitu kan, unboxing kan sebenarnya itu tadi kan, untuk membuka paket ini untuk pertama kalinya, paket puisi ini untuk pertama kalinya, dan kemudian melihat sekilas bentuknya kayak gimana, specsnya kayak gimana, dan kemudian untuk ngasih first impressions about the thing, the object gitu kan. Dan sehingga pertanyaannya, apakah sebenarnya si penyair Willy ini atau Agis ini sudah memang sedang ngasih first impression aja terhadap terhadap dirinya, terhadap akunya itu, terhadap si Agisnya itu, atau sudah memberikan real review dengan lebih dalam lagi, mungkin like seperti one of those kayak long term review of Samsung A54 gitu. Kalau menurutku mungkin setengah-setengah ya, kayak ada usaha untuk masuk lebih dalam ke dirinya dan kemudian untuk memberikannya kepada dunia gitu kan. Misalnya dengan manifestonya soal unboxing atau / out of the box itu, dia sepertinya cukup dalam untuk kasih kayak struggle-nya menjadi penyair itu adalah ini, mungkin ada tekanan untuk menjadi seorang yang avant-garde gitu ya sebagai penyair di masa kini, tapi sebenarnya banyak kenyataan yang avant-garde ronda aja gitu kan, atau gardu listrik yang lebih penting untuk dipikirkan dan dijalani. Seperti saya di sini di satu puisi sudah menggonjreng di lampu merah, pakai topeng, pakai motor sport kayu, pergi ke pasarnya udah ada yang ngatur, sip, kehidupan sehari-hari aja gitu. Tapi mungkin secara pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian
puisi-puisi ini yang mungkin sebenarnya kayak anti lyrical club ini, apakah sebenarnya itu sesuatu yang sengaja gitu, bahwa ini adalah sebuah karya yang shall we say meta modernis gitu, yang kayak menganggap semua tools, semua format puisi dan segala macam, just like tools saja untuk dipakai untuk to be personal, to express yourself, to be sentimental kalau lo mau. Atau apakah sebenarnya ini adalah buku yang mencoba untuk impersonal gitu kan? It's just an unboxing, it's not a art, it's not a apa namanya, kayak lo kasih ini first impression diri gue aja gitu kan, bukan sampai ke dalam-dalamnya dengan cara yang juga tidak lyrical, tidak sentimental, tidak personal seperti penyair-penyair pendahulu gue. Tapi sebenarnya kalau dari gaya-gayanya sebenarnya ini masih sangat puisi Indonesia, masih puisi-puisinya sangat puisi-puisi naratif, cerita aja, jam 8:30, hari baru beres hujan, uang tinggal 10.000 lagi, dan seterusnya. Masih banyak sentimentalia juga di sini. Kemudian masih banyak juga bahasa-bahasa yang like puitis gitu kan, kayak ya ini misalnya salah satu contohnya, malah tuh kalau terus berbisik di telingaku, harus kukukus hidupmu untuk hidupku yang sehat. Like berbisik, terus memakai that kind of phrase, mengukus hidup gitu. Itu kan sort of kind of like typical bahasa yang puitis ya. So terus apa lagi misalnya puisi yang kedua terakhir ini, kepada psikoanalisis. Sebuah kereta keluar dari besok hari, aku keluar mengangkut banyak orang lain dari diriku. Aku menginterpretasi puisi ini sebagai sebuah surat, bukan cuma kepada psikoanalisis, tapi juga kepada puisi Indonesia gitu kan. Sebagai si penyair Willy ini atau Agis ini, dia keluar dari besok hari, masa depan puisi Indonesia, mengangkut banyak penyair-penyair lain dari dirinya gitu kan. Khairil, Sapardi, dan mungkin yang lain-lain. Ini ada misalnya Rifki Syarani Fakhri, ini juga penyair muda juga yang sering nongkrong juga di atelier. Jadi dia sebenarnya dia puisi-puisi dalam yang dilakukan Agis ini masih memang mengangkut banyak pengaruh-pengaruh dari penyair-penyair pendahulunya. Dan mungkin kalau di yang kita lihat misalnya di unboxing ini, di buku unboxing ini, memang puisi-puisi dia memang mungkin seperti yang memang nggak out of the box banget dari puisi Indonesia, justru sangat box in terhadap gaya-gaya puisi Indonesia selama modernis, selama mungkin 70 tahun terakhir sejak Khairil. Bisa so that's my real review of bukunya Willy ini, unboxing. Oke. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.